Pagi itu, di antara aroma kopi yang mengepul dan cahaya mentari yang menerobos tirai, hatiku mendadak diguncang oleh sebuah kalimat dari bibir wanita yang kucintai. Aku ingin kamu menikah lagi. Suasana rumah yang biasanya hangat seketika terasa dingin, seolah dinding-dinding pun kehilangan suaranya. Aku terpaku, tak tahu harus menanggapi dengan apa, karena setiap kata yang ingin kuucapkan tertahan di kerongkongan. Apa maksud sebenarnya dari permintaannya itu dan apa yang akan terjadi pada rumah tangga kami setelah hari ini? Pagi itu, matahari baru saja naik, sinarnya menembus jendela ruang tamu rumah sederhana di sudut kota Bekasi. Rumah itu tidak besar, tapi cukup nyaman untuk dihuni dua orang yang saling mencintai. Cat temboknya sedikit kusam, tapi di dalamnya terasa hangat oleh kehadiran dua insan yang sudah 7 tahun berbagi hidup. Raka, seorang pria berusia 35 tahun, duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat di tangannya. Ia baru saja pulang dari masjid, menyelesaikan salat subuh berjamaah, dan kini bersiap memulai hari. Rambutnya hitam, sedikit mulai beruban di sisi, dan kulitnya kecoklatan akibat sering beraktivitas di luar ruangan. Ia bekerja sebagai pegawai negeri sipil di kantor kecamatan. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Di balik penampilannya yang sederhana, Raka dikenal sebagai sosok yang penyabar dan bertanggung jawab. Ia bukan pria romantis yang pandai merangkai kata, tapi perhatiannya nyata dalam perbuatan. Ia jarang berkata "aku mencintamu", namun selalu memastikan istrinya tidak kekurangan apapun. Nadia, perempuan berusia 32 tahun, keluar dari dapur sambil membawa sepiring tempe goreng hangat. Wajahnya cantik dengan kulit putih bersih, matanya teduh, dan senyumnya selalu membuat hati Raka luluh. Nadia adalah tip istri yang selalu mendahulukan suami. Sejak menikah, ia berhenti bekerja dan sepenuhnya mengurus rumah tangga. Masakannya sederhana, tapi selalu penuh rasa. Perhatiannya detail dari memilihkan pakaian kerja untuk Raka, sampai memastikan suaminya sarapan meski hanya sepotong roti. "Abang, ini tempenya baru digoreng. Makan, ya? Biar nggak cuma minum teh," ucap Nadia sambil tersenyum lembut. Raka mengangguk, matanya menatap penuh syukur pada sosok yang telah menemaninya melewati banyak masa sulit. "Makasih, ya. Kamu memang istri terbaik." Ucapan itu membuat Nadia menunduk, tersipu. Ia selalu merasa bahagia ketika Raka mengucapkan kata sederhana seperti itu. Namun, di balik senyumannya, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sebuah kekosongan yang semakin lama semakin sulit ia tutupi. 7 tahun sudah mereka menikah, tapi hingga kini mereka belum dikaruniai seorang anak pun. Di awal pernikahan, mereka berdua tidak terlalu memikirkan hal itu. Mereka yakin rezeki akan datang pada waktunya. Namun, semakin lama, pertanyaan-pertanyaan dari tetangga, keluarga, bahkan teman-teman lama semakin menghantam hati Nadia. "Udah lama menikah, kok masih berdua aja? Belum isi juga. Kapan mau nambah keluarga? Coba deh periksa ke dokter, siapa tahu ada yang bermasalah." Pertanyaan-pertanyaan itu, meski sering diucapkan dengan nada bercanda, menusuk hati Nadia bagai pisau tajam. Ia selalu berusaha tersenyum, menjawab dengan jawaban singkat, lalu berpura-pura tidak sakit hati. Tapi ketika malam tiba, ia sering menangis diam-diam di sisi Raka yang sudah terlelap. Raka pun sebenarnya merasa sedih. Ia juga ingin menjadi seorang ayah. Ia ingin ada suara tangisan bayi di rumah, ingin menggendong anaknya sendiri, ingin mendengar seseorang memanggilnya ayah. Namun, ia tidak pernah berani menunjukkan kegelisahannya di depan Nadia. Baginya, menjaga perasaan istrinya jauh lebih penting daripada menumpahkan isi hatinya sendiri. Hari-hari mereka berjalan seperti biasa. Pagi Nadia menyiapkan sarapan, siang ia mengurus rumah, sore menunggu Raka pulang kerja, dan malam mereka bercengkerama berdua. Dari luar, rumah tangga mereka terlihat bahagia. Banyak orang iri pada keharmonisan pasangan ini. Mereka jarang bertengkar, selalu saling menghormati, dan hidup sederhana tanpa utang. Tapi hanya mereka berdua yang tahu, ada ruang kosong besar yang belum terisi. Suatu malam, setelah makan malam sederhana dengan sayur bening dan ikan goreng, Nadia duduk termenung di ruang tamu. Raka yang baru saja selesai membaca berita di ponselnya menoleh. "Kamu kenapa?" "Ya,
Kelihatan banyak pikiran? Tanya Raka lembut. Nadia menatap suaminya, bibirnya ingin berkata sesuatu, tapi ia ragu. Sudah lama ia menyimpan kegelisahan ini. Ia merasa dirinya gagal sebagai istri karena belum bisa memberi keturunan. Perasaan itu semakin lama semakin menggerogoti hatinya. Aku cuma kepikiran aja, Bang. Apa kita emang gak ditakdirkan punya anak? Nadia akhirnya bersuara pelan, hampir seperti bisikan. Raka terdiam. Pertanyaan itu menghantam dadanya. Ia tahu cepat atau lambat, topik ini akan muncul. Ia menghela nafas panjang lalu menggenggam tangan istrinya. Jangan bilang gitu, ya. Kita udah berusaha, kita udah ikhtiar. Kalau memang belum dikasih, bukan berarti gak akan selamanya. Kita harus tetap yakin sama Allah. Ucap Raka menenangkan. Nadia mengangguk, meski air mata sudah menggenang di pelupuk matanya. Ia tersenyum, tapi senyum itu dipenuhi luka. Raka memeluknya erat, seolah ingin meyakinkan bahwa apapun yang terjadi, mereka akan tetap bersama. Namun, malam itu, Nadia belum juga mengungkapkan sesuatu yang sudah lama mengganjal di hatinya. Sebuah keinginan yang ia sendiri tak pernah membayangkan akan terucap suatu hari nanti. Keinginan yang akan menguji cinta mereka dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Hari-hari berikutnya, kehidupan berjalan seperti biasa. Tapi hati Nadia semakin gelisah. Ia mulai berpikir keras, mencari jalan keluar dari perasaan bersalah yang menekannya. Ia mencintai Raka, tidak pernah terlintas sedikit pun ingin kehilangan suaminya. Namun, ia juga merasa tidak adil jika Raka harus menua bersamanya tanpa keturunan. Dan di titik itulah, muncul satu pemikiran yang perlahan tumbuh menjadi keberanian pemikiran yang kelak akan mengubah segalanya dalam kehidupan rumah tangga mereka. Malam itu, hujan turun deras membasahi halaman rumah mereka. Suara gemuruh petir sesekali terdengar, menyusup ke sela-sela dinding yang lembab. Raka duduk di kursi kayu ruang tamu, menyesap kopi hangat sambil menatap layar televisi yang menyiarkan berita politik. Nadia duduk di sampingnya, tapi kali ini sikapnya berbeda. Ia tampak gelisah, jemarinya memainkan ujung kerudungnya. Matanya sesekali menatap Raka lalu berpaling lagi. Suasana hening itu terasa berat. Raka yang biasanya peka pada perubahan istrinya, mulai menyadari ada sesuatu yang ingin diungkapkan. Ia meletakkan cangkir kopinya, lalu menoleh. Kamu kenapa? Ya, dari tadi nggak tenang. Ada yang mau kamu omongin? Tanyanya pelan, penuh kelembutan. Nadia menelan ludah. Tenggorokannya kering, kata-kata yang sudah lama mengendap di hatinya ingin keluar, tapi lidahnya bergetar. Ia tahu, apapun yang akan ia ucapkan bisa saja menghancurkan ketenangan rumah tangga mereka. Ada sesuatu yang pengen aku bilang. Bang, Raka menatap serius. Apa? Katakan aja. Ya, jangan dipendam. Nadia menghela nafas panjang, lalu menunduk. Suaranya hampir berbisik saat akhirnya ia berkata kata-kata yang membuat dada Raka langsung bergetar. Bang, aku pengen kamu menikah lagi. Sejenak, waktu seperti berhenti. Suara hujan di luar, suara televisi, bahkan detak jam dinding terdengar begitu jauh. Raka membeku. Ia bahkan tidak langsung memahami ucapan istrinya. Apa? Tanyanya, seolah tak percaya pada telinganya sendiri. Nadia mengangkat wajahnya. Air mata mulai menetes di pipinya. Aku serius, Bang. Aku pengen kamu punya istri lagi. Aku nggak sanggup kalau harus nahan kamu terus hidup tanpa anak. Aku tahu kamu pengen jadi ayah. Dan aku. Suaranya pecah. Aku merasa gagal. Raka sontak berdiri. Dadanya naik turun. Emosinya campur aduk antara marah, sedih, dan bingung. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, mencoba mencerna ucapan Nadia. Nadia, kamu sadar nggak kamu barusan ngomong apa? Suaranya meninggi. Kamu itu istriku, satu-satunya, dan aku nggak pernah kepikiran untuk cari yang lain. Kenapa kamu tiba-tiba ngomong kayak gini? Nadia ikut berdiri, tubuhnya gemetar. Aku ngomong gini karena aku cinta sama abang. Justru karena aku cinta, aku nggak mau egois. Aku tahu kamu pengen keturunan. Bang, udah 7 tahun kita berusaha, tapi tetap nggak ada hasil. Aku nggak mau jadi alasan abang menua tanpa anak. Raka menatapnya dengan mata merah. Cukup, ya?
Jangan pernah bilang kalau kamu alasan aku susah punya anak. Itu urusan Allah, anak itu rezeki, bukan kamu yang salah. Kamu ngerti nggak? Air mata Nadia semakin deras. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Tapi aku lelah, Bang. Aku lelah ditanya orang, dituduh mandul. Aku lelah pura-pura kuat padahal hatiku hancur. Aku lebih rela abang punya istri lain daripada aku terus menyakiti abang dengan ketiadaanku. Kata-kata itu menusuk hati Raka dalam-dalam. Ia ingin marah, tapi yang keluar justru rasa sakit. Ia mendekat, menggenggam bahu istrinya yang bergetar. Nadia, dengar aku baik-baik. Aku nikahin kamu bukan karena pengen anak aja. Aku nikahin kamu karena aku cinta sama kamu. Kalaupun kita nggak punya anak, itu bukan akhir dunia. Kamu ngerti nggak? Suaranya bergetar, separuh menahan tangis. Nadia menggelang. Aku tahu abang cinta sama aku. Tapi aku juga tahu, setiap malam abang selalu lihat anak-anak tetangga main di depan rumah. Aku tahu abang pengen punya darah daging sendiri. Jangan bohong, Bang. Aku bisa lihat itu di mata abang. Raka terdiam. Ia tidak bisa menyangkal bahwa keinginannya menjadi ayah memang begitu besar. Tapi ia juga tidak bisa menerima permintaan gila istrinya. Baginya, apa yang Nadia ucapkan sama saja dengan meruntuhkan cinta yang sudah mereka bangun selama 7 tahun. Ya, Raka menunduk. Suaranya melemah. Kalau kamu minta aku kawin lagi, itu sama aja kamu minta aku ninggalin kamu secara batin. Kamu sadar nggak? Kalau itu bakal nyakitin kamu sendiri. Nadia menatapnya, air mata masih mengalir, tapi senyumnya getir. Aku sadar, Bang. Aku sadar aku yang bakal sakit. Tapi aku lebih rela sakit daripada abang hidup tanpa anak. Aku pengen lihat abang bahagia. Meskipun bukan aku yang bikin abang bahagia sepenuhnya. Hening panjang menyelimuti mereka. Raka jatuh terduduk di kursi. Wajahnya tertutup kedua telapak tangannya. Ia tidak pernah membayangkan perempuan yang paling ia cintai justru meminta sesuatu yang menusuk jantungnya. Di luar, hujan semakin deras, seakan ikut menangisi pergolakan batin mereka berdua. Nadia duduk di lantai, menunduk, menangis tanpa suara. Raka menatapnya lama, lalu menghela napas berat. Ya, aku butuh waktu, jangan pernah ngomong hal ini lagi. Aku nggak sanggup, ucap Raka akhirnya, suaranya parau. Nadia mengangguk pelan, meski dalam hatinya ia tahu, ini bukan sekadar kata yang bisa ia telan kembali. Permintaan itu sudah keluar. Dan cepat atau lambat, kenyataan pahit itu harus mereka hadapi. Malam itu, mereka berdua tidur di ranjang yang sama. Tapi hati mereka terasa jauh. Raka memalingkan wajah ke arah jendela, sementara Nadia terisak pelan membelakangi suaminya. Di dalam hati mereka, badai besar mulai bergejolak, badai yang akan membawa mereka ke jalan yang penuh air mata dan luka. Hari-hari setelah percakapan malam itu tidak lagi sama. Rumah yang dulunya dipenuhi canda sederhana kini terasa sepi. Raka lebih sering diam, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Nadia pun banyak melamun, meski di hadapan suaminya ia tetap berusaha tersenyum. Namun, senyum itu kini tampak dipaksakan, seperti sebuah topeng yang dipakai agar luka di dalam tidak terlihat. Raka mencoba mengabaikan permintaan aneh Nadia, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya luapan emosi sesaat. Tapi semakin ia menutup mata, semakin besar rasa takutnya bahwa suatu hari, permintaan itu akan kembali diucapkan dengan lebih serius. Dan memang benar Nadia tidak berhenti. Malam demi malam, ketika mereka berdua duduk berdua di ruang tamu atau sebelum tidur, Nadia selalu kembali mengungkit hal itu. Bang, kalau abang benar-benar sayang sama aku, turuti permintaanku. Aku nggak mau abang hidup tanpa keturunan. Aku rela. Aku ikhlas. Kata rela dan ikhlas itu menusuk hati Raka. Ia tahu betul Nadia bukan sekadar mengucapkannya, tapi benar-benar mendorong dirinya untuk menikah lagi. Raka marah, kecewa, sakit hati, namun di sisi lain ia juga mulai goyah. Sebab dalam relung terdalam hatinya, ia memang ingin punya anak. Ia ingin membangun keluarga yang utuh, ingin ada penerus darah dagingnya. Hingga suatu sore, setelah pulang kerja, Raka mendapati Nadia duduk di teras bersama seorang wanita yang belum pernah ia lihat sebelumnya.
Perempuan itu mengenakan gamis sederhana berwarna biru muda, wajahnya cantik tapi teduh, dan ada kerendahan hati dalam caranya menunduk ketika menyapa. "Bang, kenalin, ini Myra," kata Nadia dengan suara yang bergetar, mencoba terdengar tenang. Raka mengernyit, lalu menoleh pada perempuan itu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Myra pelan, suaranya lembut. "Saya, teman lama Nadia. Dulu pernah sama-sama ikut kajian di mushola, tapi sempat lost contact." Raka hanya mengangguk sopan. Tapi dalam hatinya, ada rasa aneh. Kenapa tiba-tiba istrinya memperkenalkan perempuan lain? Setelah Myra pamit, Nadia langsung memandang Raka dengan tatapan serius. "Bang, aku tahu abang masih marah sama aku soal permintaanku. Tapi, aku pengen kenalin Myra karena aku mikir, kalaupun abang mau nikah lagi, biarlah dengan perempuan yang aku percaya." Myra itu janda, suaminya meninggal 2 tahun lalu. Orangnya baik, insya Allah bisa jadi istri yang gak cuma buat abang, tapi juga teman buat aku. Raka sontak berdiri, suaranya meninggi. "Nadia, kamu sadar gak kamu ngomong apa? Kamu bahkan udah mikirin calon. Kamu gila, ya? Apa kamu udah gak sayang lagi sama aku?" Air mata Nadia langsung jatuh. Ia buru-buru memegang tangan suaminya. "Aku sayang sama abang. Justru karena aku sayang makanya aku lakuin ini. Aku nggak mau kalau suatu hari abang nikah lagi diam-diam atau sama perempuan yang aku nggak kenal. Kalaupun harus terjadi, aku pengen itu terjadi dengan restuku. Aku nggak mau kehilangan abang. Bang, aku cuma pengen abang bahagia." Raka tertegun. Ia ingin marah, ingin membentak. Tapi hatinya hancur melihat Nadia yang begitu keras menekan dirinya sendiri. Nadia yang ia cintai, yang dulu begitu takut kehilangan, kini justru merelakan dirinya berbagi. Raka tahu itu bukan karena Nadia sudah tidak cinta, tapi justru karena cintanya terlalu besar. Hari-hari berikutnya, Myra mulai sering datang ke rumah. Awalnya hanya sebatas menemani Nadia belajar memasak resep baru atau sekadar ngobrol di sore hari. Tapi semakin lama, kehadirannya mulai menjadi bayangan di mata Raka. Ia tidak bisa menolak, karena setiap kali ia protes, Nadia justru berkata, "Bang, aku mohon, jangan jauhi Myra. Dia orang baik." Raka semakin terhimpit. Di satu sisi, ia merasa bersalah pada Nadia merasa istrinya terlalu keras menekan perasaan demi dirinya. Di sisi lain, Myra memang terlihat tulus, tidak pernah menunjukkan niat buruk atau sikap menggoda. Justru ia sering menunduk, menjaga jarak, dan bahkan pernah berkata langsung pada Raka, "Bang, jangan salah paham. Saya datang karena diminta Nadia. Saya nggak pernah niat merebut atau merusak rumah tangga kalian. Tapi, apapun alasannya, kenyataan bahwa ada perempuan lain yang kini hadir dalam lingkaran rumah tangganya membuat Raka tersiksa." Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika Nadia kembali membuka pembicaraan. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, tapi matanya mantap menatap Raka. "Bang, aku sudah sholat istikharah berkali-kali. Aku yakin ini jalan terbaik. Aku mohon, nikahi Myra. Anggap ini bukan cuma permintaan aku, tapi doa aku. Kalau abang turuti, aku yakin Allah akan mudahkan." Raka menatap istrinya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia merasa seperti ditarik kedua jurang sekaligus. Cinta pada Nadia membuatnya ingin bertahan hanya dengan satu istri. Tapi rasa cinta yang sama juga membuatnya tak bisa menolak permintaan itu. Ia tidak sanggup melihat Nadia terus menyiksa dirinya dengan rasa bersalah. "Ya," suara Raka pecah. "Kamu sadar enggak? Kalau ini semua bakal bikin kita hancur, aku takut, ya. Aku takut kehilangan kamu." Nadia tersenyum getir, meski air mata membasahi pipinya. "Abang gak akan kehilangan aku. Justru dengan cara ini, aku berharap kita bisa saling menguatkan. Aku ikhlas, Bang. Demi abang, aku ikhlas." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raka tidak lagi menolak. Ia hanya diam, menunduk, membiarkan tangannya digenggam oleh Nadia. Diamnya adalah tanda bahwa hatinya mulai goyah. Diamnya adalah awal dari badai yang lebih besar. Di luar, langit malam begitu kelam. Bintang-bintang seakan bersembunyi di balik awan gelap.
Kehadiran Maira yang semula dianggap hanya pertemanan biasa kini berubah menjadi titik awal yang akan merobek hati mereka bertiga. Pagi itu terasa berbeda. Angin berembus lebih kencang dari biasanya, membawa dingin yang menusuk ke dalam dada. Aku duduk di teras rumah dengan segelas kopi yang sudah kehilangan hangatnya, sementara pikiranku melayang jauh. Semalam aku hampir tidak bisa tidur. Kata-kata Sinta yang meminta agar aku menikah lagi dengan wanita lain masih terngiang jelas, seakan sebuah bisikan yang terus-menerus menabrak dinding kesadaranku. Apa aku tega? Gumamku lirih. Sinta, wanita yang selama ini kusebut rumah, kini justru mendorongku ke arah yang tak pernah kubayangkan. Bukan karena ia tidak mencintaiku, melainkan karena cintanya terlalu besar hingga rela berbagi. Tapi di balik itu semua, aku mulai merasakan luka yang ia sembunyikan rapat-rapat. Ada gurat kesedihan di matanya setiap kali ia membicarakan kemungkinan dimadukan. Seolah senyum yang ia pasang hanyalah topeng rapuh agar aku percaya semuanya baik-baik saja. Hari-hari setelah itu berjalan penuh keganjilan. Aku berusaha menjalani rutinitas seperti biasa pergi bekerja, pulang membawa sedikit oleh-oleh, lalu makan malam bersama Sinta. Namun suasana tak pernah lagi sama. Obrolan hangat yang biasanya mengalir kini digantikan dengan keheningan yang menyesakkan. Bahkan ketika aku mencoba bercanda, tawa Sinta terdengar dipaksakan. Aku tahu, sesuatu sedang bergejolak dalam dirinya. Tapi ia menutupinya rapat, seolah tak ingin aku tahu betapa hatinya terluka. Siang itu, di sela jam istirahat, aku menerima pesan dari Sinta. Mas, malam nanti kita bisa bicara. Aku mau sampaikan sesuatu. Dadaku langsung berdegup kencang. Aku tahu, ini bukan hal biasa. Pesan singkat itu terasa berat, seperti pertanda bahwa badai akan segera datang. Aku membalas dengan singkat, iya, sayang. Nanti malam kita bicara. Sepanjang sisa hari itu, pekerjaanku terasa hambar. Aku tidak bisa fokus. Pikiran hanya dipenuhi tanda tanya. Apa yang ingin disampaikan Sinta? Malam pun tiba. Selesai syalat Isya, aku melihat Sinta sudah duduk di ruang tamu dengan wajah serius. Lampu redup menambah suasana muram. Aku menarik napas panjang, lalu duduk di sampingnya. Ada apa, sayang? Tanyaku lembut. Sinta menunduk, memainkan jarinya gelisah. Mas, aku sudah pikirkan baik-baik. Kalau Mas serius ingin menikah lagi, aku tidak akan menghalangi. Aku ikhlas. Aku terdiam, menatapnya lekat-lekat. Matanya berkaca-kaca meski bibirnya berusaha tersenyum. Hatiku serasa diremas. Sinta, aku tidak ingin melukai hatimu, ucapku akhirnya. Aku tidak pernah berniat mencari wanita lain. Bagiku, kamu sudah cukup. Kamu adalah segalanya. Air mata mulai jatuh di pipinya. Tapi Mas, aku takut kalau suatu hari aku tidak bisa lagi bahagiakan Mas. Aku takut Mas kecewa karena aku tidak bisa memberikan yang Mas inginkan sepenuhnya. Aku menggenggam tangannya erat. Sinta, kebahagiaan kita bukan soal mencari yang lebih. Aku tidak ingin apa-apa selain kamu. Aku ingin kita tetap seperti ini, bersama. Namun Sinta menggelang pelan. Cinta itu bukan hanya soal kebersamaan, Mas. Terkadang, cinta juga berarti merelakan. Kalau dengan berbagi Mas bisa lebih bahagia, aku akan terima, walau hatiku hancur. Kata-katanya menusuk. Aku bisa merasakan getaran ketulusan sekaligus penderitaan dalam nada suaranya. Ia benar-benar berusaha tegar, padahal jelas hatinya berantakan. Malam itu, aku tak bisa berkata banyak lagi. Kami hanya terdiam, saling menggenggam tangan. Aku ingin meyakinkannya bahwa ia adalah satu-satunya. Tapi entah mengapa perasaan ragu justru mulai muncul dalam diriku. Apakah benar aku bisa menolak permintaannya? Atau pada akhirnya, aku justru akan terjebak dalam pilihan yang tidak pernah kuinginkan? Konflik batin itu semakin hari semakin dalam. Aku mulai merasa bersalah. Merasa tidak cukup baik menjaga perasaan wanita yang begitu tulus mencintaiku. Dan di sisi lain, ada rasa takut. Takut jika aku menolak permintaannya, justru ia semakin terluka karena merasa tidak bisa memenuhi ekspektasi sebagai istri. Beberapa hari kemudian, luka yang tersembunyi mulai tampak di permukaan. Sinta sering melamun, senyumnya makin jarang muncul, dan malam-malam kami diisi oleh isak tangis yang ia sembunyikan di balik bantal.
Aku tahu ia menangis, tapi ia selalu berpura-pura tertidur. Di titik itu, aku sadar restu yang ia berikan bukanlah tanda kekuatan, melainkan bentuk luka yang paling dalam. Ia rela berkorban meski dirinya sendiri hancur. Dan aku justru semakin bingung. Apakah aku harus menghormati restunya atau menolak demi menjaga hatinya? Konflik itu kini benar-benar berada di titik puncak. Antara cinta, restu, dan luka, aku terjebak dalam dilema yang kian tak tertahankan. Aku menatap langit malam dari jendela kamar, mencari jawaban di antara bintang-bintang. Tapi yang kutemukan hanyalah kesunyian. Dalam hati aku berbisik, "Ya Allah, tunjukkan jalan terbaik. Jangan biarkan aku menyakiti wanita yang kucinta dengan segenap jiwa." Namun, tanpa kusadari, badai sesungguhnya baru akan dimulai. Sebab keputusan besar itu menunggu di depan mata dan pilihan apapun yang kuambil akan meninggalkan luka yang tak pernah bisa sepenuhnya sembuh. Hari-hari setelah keputusan itu terasa seperti berjalan di atas bara api. Rumah yang dulu penuh canda dan tawa kini hanya menyisakan keheningan yang menusuk. Setiap langkah, setiap tatapan, setiap hembusan napas membawa beban yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Aku, Sarah, dan Aisyah kini menjalani hidup di bawah atap yang sama, namun hati kami seperti terpisah oleh jurang yang dalam. Sarah mencoba menjalani perannya sebagai istri pertama dengan penuh kesabaran. Wajahnya selalu ditutupi senyum, meski matanya tak pernah bisa berbohong. Ada luka yang dalam di sana, luka yang ia sendiri izinkan saat meminta di madu. Aku tahu, di balik tutur lembutnya, ia sering menangis sendirian di kamar, menahan segala perasaan yang mengoyak. Sementara itu, Aisyah yang baru masuk ke dalam kehidupan kami juga berjuang. Ia sering terlihat canggung, mencoba bersikap rendah hati, melayani Sarah dengan penuh hormat. Namun aku tahu, betapa beratnya ia menanggung cibiran dari orang sekitar, bahkan dari keluarganya sendiri yang sempat menolak keputusannya untuk menikah dengan seorang pria beristri. Dan aku berada di tengah badai yang kualami sendiri. Aku ingin menjadi adil, membagi waktuku, membagi perhatianku, membagi kasih sayangku. Namun semakin aku berusaha, semakin aku sadar tidak ada manusia yang benar-benar bisa adil dalam hal perasaan. Malam-malamku penuh dengan doa, memohon agar Allah menguatkan langkahku, agar aku tidak salah mengambil sikap. Konflik terbesar muncul di bulan kedua setelah pernikahan. Suatu malam, Sarah tak bisa menahan perasaannya lagi. Ia duduk di ruang tamu dengan mata sembab, menungguku pulang dari rumah Aisyah. "Mas," suaranya bergetar ketika aku masuk. Aku salah. Aku pikir aku kuat. Aku pikir aku bisa menerima ini. Tapi ternyata aku tidak mampu. Hati ini sakit setiap kali tahu Mas ada bersama Aisyah. Aku cemburu, aku terluka, aku terdiam, hatiku seakan diremas. Sarah menangis terseduh, sementara aku hanya bisa duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. "Aku minta maaf, Mas. Aku yang minta di madu. Aku yang membuka pintu untuk Aisyah. Tapi aku lupa kalau aku hanya manusia biasa. Aku lemah, Mas. Aku tidak sekuat yang kukira." Tangisku ikut pecah malam itu. Aku memeluknya erat, menyesali semua yang terjadi. Aku ingin berkata bahwa aku bisa memperbaiki semuanya. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Pernikahan poligami ini bukan hanya tentang niat baik, melainkan juga tentang hati yang rapuh. Hari-hari berikutnya semakin berat. Aku mencoba lebih sering berada di sisi Sarah, berusaha menenangkan hatinya. Namun itu justru membuat Aisyah merasa tersisih. Ia mulai menjauh, sering menangis diam-diam di kamar ketika aku ada di rumah. Aku merasa gagal menjadi pemimpin bagi kedua istriku. Namun perlahan, waktu yang panjang mengajarkan kami sesuatu. Sarah belajar menerima bahwa keputusannya membawa konsekuensi besar. Aisyah belajar menahan sabar menghadapi pandangan miring orang lain. Dan aku belajar bahwa cinta tidak selalu berarti memiliki dengan sempurna. Cinta kadang berarti menerima luka, menerima kekurangan, menerima kenyataan yang pahit. Akhirnya, setelah setahun, rumah tangga kami menemukan irama baru. Tidak selalu harmonis, sering ada pertengkaran kecil, namun kami berusaha menyembuhkan luka bersama-sama. Sarah dan Aisyah perlahan membangun hubungan sebagai saudari, bukan sekadar madunya. Mereka belajar berbagi,
Meski air mata masih sering menjadi saksi, aku tahu luka itu takkan pernah hilang sepenuhnya. Namun luka itu pula yang membuat kami semakin kuat. Hidup tidak pernah sempurna, tapi setidaknya kami memilih untuk berjuang, bukan menyerah. Dan aku percaya, selama kami terus menggantungkan hati pada Allah, badai apapun yang datang akan bisa kami lewati.